Kami mahasiswa dari Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Duri Purwokerto, Fakultas Usuluddin Adab dan Humaniora, Prodi Studi Agama semester 6. Dengan adanya video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas mata kuliah pengembangan masyarakat dengan dosen pengampu Anang Fahmi Lukmawan, PSS SOS MM. Yakni dengan judul Perubahan dan Kecenderungan Ekonomi Mahasiswa UIN Syarifuddin Zuhri Purwokerto pra-Covid, saat Covid, dan pasca Covid. Sebelum kami menampilkan hasil wawancara kami, izinkan kami memperkenalkan kelompok kami terlebih dahulu. Yang pertama ada Firman Adiatsi dengan NIM 013, yang kedua ada Rafli Dino dengan NIM 037, yang ketiga ada Sinta Puspitasari dengan NIM 024, yang keempat ada Putri Sulis dengan NIM 015, yang kelima ada Laras Tiani dengan NIM 023, yang keenam ada Zaza Safira dengan NIM 009, yang ketujuh ada Ruham Aftafia dengan NIM 026. Baik, di sini kami dari kelompok 2 akan menampilkan hasil wawancara dari kami. Ya, selamat pagi Pak Ina. Selamat pagi Mas Sinta. Ya, di sini saya dengan narasumber pertama. Mungkin bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Ya, perkenalkan nama saya Siti Hojantul Hidayah dari 6SA. Ya, jadi di sini saya akan bertanya terkait kondisi ekonomi Mbak Ina itu sebelum masa Covid, saat ada Covid dan setelah ada Covid itu seperti apa Mbak Ina, dan pengaruhnya itu terhadap kondisi Mbak Ina sendiri itu seperti apa? Awalnya sebelum Covid, ya keuangan keluarga saya itu stabil ya. Soalnya keluarga saya itu kan sama pedagang, jadinya stabil. Nah, pas masuknya Covid itu mulai agak menurun, kayak berkurang. Terus pas saatnya Covid malahan makin menurun kayak susah banget, kayak keuangan buat saya sendiri buat kuliah aja kayak menurun, dikurangi kayak gitu. Terus setelah Covid-nya mulai agak stabil lagi, tapi tidak seperti sebelum Covid. Oh, ini berarti lebih bagus pas sebelum ada Covid dibanding setelah, juga masih ada peralihan. Iya, masih ada peralihan. Ya, mungkin dari adanya Covid itu ada sebuah inovasi atau ada ide baru tentang usahanya gitu? Tidak ada sih, cuman kayak ya emang masih berpikir lagi waktu masih Covid itu cari inovasi apa dagangnya itu dagang apa lagi kayak gitu biar ada pemasukan yang lebih gitu. Ya, seperti itu. Terima kasih ya Mbak Ina sudah bersedia kami wawancarai. Baik, langsung saja hasil wawancara kami yang kedua. Saya dengan narasumber kedua mungkin izin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, saya Hani Nur Afia dari Prodi 6 Studi Agama. Ya, saya di sini ingin mewawancarai Mbak Hani mengenai dampak dan pengaruh ekonomi keluarga Mbak saat sebelum pandemi, saat pandemi dan sesudah pandemi itu bagaimana ya Mbak? Ya, jadi untuk tingkatan ekonomi atau nilai rupiah bisa dibilang saat sebelum pandemi, waktu pandemi dan setelah pandemi itu jelas berbeda ya Mbak. Sebelum pandemi jelas untuk kehidupan itu kan masih stabil, jadi pendapatan juga masih ya bisa dibilang di atas rata-rata begitu. Tapi saat pandemi lumayan mengalami penurunan gitu. Penurunannya itu drastis enggak Mbak atau sedang? Ya, hampir 50% begitu. Jadi ya bisa dibilang drastis begitu ya Mbak. Nah, untuk perbaikan setelah pandemi saat-saat ini di era new normal ya. Berarti untuk kalau dipersenkan lagi itu udah ada peningkatan kembali hampir mencapai 100% ya, tapi belum 100%, jadi sudah agak membaik, hampir ya bisa dikatakan persentase itu sudah mencapai 80-90% gitu. Jadi jelas memiliki dampak yang sangat sangat berpengaruh bagi
ekonomi kita untuk masa-masa pandemi kemarin. Baik, terima kasih Mbak Hani. Mohon maaf mengganggu waktunya. Terima kasih. Lanjut saja dengan hasil wawancara kelompok kami yang ketiga. Kita berlanjut ke narasumber selanjutnya dengan Mbak Afifah. Mungkin bisa perkenalkan terlebih dahulu. Jadi perkenalkan, nama saya Afifah Somazen dari kelas 6 SAA. Ya, sebelumnya saya ingin bertanya mengenai, mohon maaf ya Mbak, sebelumnya itu mengenai keadaan ekonomi dan lainnya di keluarga Mbak Afifah dan Mbak Afifah sendiri, baik itu sebelum adanya pandemi, pas waktu adanya pandemi, dan sesudah adanya pandemi. Mungkin bisa dijelaskan? Jadi alhamdulillah sebelum pandemi itu perekonomian keluarga saya itu alhamdulillah masih stabil. Cuman karena adanya pandemi itu sedikit menurun, dan kemudian alhamdulillah kami bisa bangkit lagi. Kemudian alhamdulillah sekarang mulai stabil lagi gitu Mbak. Dari naik turunnya keadaan itu, apakah ada trik-trik, apalagi pas adanya pandemi itu pasti kan ada hal yang membuat turun, dan dari keluarga Mbak Afifah dan Mbak Afifah itu triknya agar menaikkan tingkat ekonominya bagaimana? Jadi kebetulan kan keluarga kami itu memiliki, terutama ibu saya itu jualan nasi uduk, nasi kuning. Terus kemudian kami juga menerima beberapa pesanan catering, dan kemudian alhamdulillahnya waktu awal kami emang biasa berjualan di daerah di depan jalan menggunakan seperti ya tawa kecil kayak gitu. Nah kemudian semenjak adanya pandemi itu kan masyarakat kan ada social distancing. Nah jadinya kami itu mau nggak mau terpaksa harus berhenti jualan. Nah dari situ kami memulai inovasi baru, yaitu kami mencoba untuk ibaratnya banting setir dari yang tadinya jualan nasi. Nah kemudian kami mencoba makanan kering, yaitu kering kentang, dimana jika kering kentang itu kan jangkanya lama ya, dan kemudian sesuai juga dengan budget masyarakat di mana sama-sama sedang menurun gitu ya. Dan kami juga memiliki strategi, yaitu dengan menggunakan media sosial, memanfaatkan media sosial, dan terutama alhamdulillah kan sebelumnya kan ibu saya sudah ibaratnya meniti karir selama kurang lebih 3-4 tahun, dan ya alhamdulillah cukup lama, jadinya sudah memiliki ibaratnya relasi. Nah dari situ alhamdulillah banyak juga yang pesan kering kentang kayak gitu, dan kami menggunakan sistem DO, jadi kami yang mengantar ke rumahnya agar masyarakat itu tidak bingung dan juga tidak takut akan COVID, dimana kan lagi maraknya COVID gitu ya, cepat menular. Terus adanya social distancing juga kan membatasi gerak masyarakat gitu. Jadinya kami berinovasi untuk melalui media sosial dan juga menerima beberapa pesanan-pesanan dari pelanggan kami. Oke, sekian penampilan dari kelompok 2. Kami tegaskan bahwa video ini hanya sebagai pemenuhan tugas saja. Barangkali ada kesalahan dalam penyampaian, barangkali ada keluputan dalam hal apapun, kami ucapkan permintaan maaf karena ini juga kami sedang belajar. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.